Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Ika Sukmawati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah biologi sel, dan selamat pagi kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Hermawati Imelia Putri dan Cynthia Kusuma Dewi izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai inti sel. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya. Pengertian inti sel. Inti sel atau yang disebut juga dengan nukleus adalah bagian dari sel yang menampung materi genetik seperti DNA dan RNA. Fungsi inti sel yang paling utama ialah untuk melindungi atau menjaga integritas gen dan untuk memimpin kegiatan di dalam sel dengan cara mengatur proses atau fungsi gen. Pada sel eukariotik, bisa ditemukan selaput tipis yang membungkus inti sel. Selaput tipis tersebut merupakan membran inti yang berfungsi dalam proses pertukaran materi antara cairan inti sel atau nukleoplasma dengan sitoplasma. Di dalam sebuah inti sel selalu terdapat anak inti atau nukleus yang berguna untuk mengatur kinerja inti sel. Yang selanjutnya adalah fungsi inti sel atau nukleus. Fungsi inti sel yaitu 1. Mengendalikan seluruh kegiatan sel, 2. Mengeluarkan RNA dan subunit ribosom ke sitoplasma, 3. Mengatur pembelahan sel, dan 4. Membawa informasi genetik. Yang selanjutnya adalah struktur nukleus. Struktur nukleus yang pertama adalah selaput inti atau membran inti. Membran inti adalah bagian terluar dari inti sel. Fungsi membran inti sel secara keseluruhan adalah mengadakan pertukaran zat dengan sitoplasma. Pada membran inti terdapat pori yang berfungsi dalam pertukaran makromolekul. Membran inti memiliki struktur sebagai berikut. Dalam mikroskop elektron menunjukkan bahwa membran nukleus memiliki dua lapis membran unit paralel yang dipisahkan oleh celah sempit berukuran antara 40-70 nm, yang disebut sisterna perinukleus atau intermembran space. Lembaran yang terdapat di sebelah dalam disebut selaput dalam atau selaput nukleoplasmik, sedangkan lembaran luar disebut juga dengan selaput sitosolik. Selaput nukleus memiliki lubang-lubang di beberapa tempat. Lubang-lubang tersebut dinamakan pori nuklear. Pori nuklear ini terbentuk akibat menyatunya dua lapis lipidasari selaput luar dalam. Adanya pori nuklear ini membantu memudahkan pengangkutan bahan dan senyawa makro dari sitoplasma. Yang kedua adalah anak inti atau nukleolus. Struktur nukleolus atau anak inti disebut juga dengan butir inti. Nukleoli atau jamak akan terlihat di bawah pengamatan mikroskop elektron sebagai sebuah atau lebih bangunan basofil yang berukuran lebih besar daripada ukuran butir-butir kromatin. Di bawah mikroskop, nukleus dibedakan menjadi dua bagian, yaitu nukleonema yang berbentuk bunga karang dan gelap, dan pars amorpha berupa celah-celah yang terang. Sejak periode mikroskop elektron, nukleus disebut memiliki 4 bagian. Daerah butiran mengandung butiran-butiran yang bundar, gelap, berdiameter 15-20 nm, sedikit lebih kecil daripada ribosom. Dinding serat memiliki serat-serat berdiameter 5-10 nm. Kedua daerah butiran dan daerah dihubungkan oleh semacam benang halus dan sama terendam dalam kandung matriks. Yang ketiga adalah membran nukleus. Membran sel inilah yang membedakan antara sel eukariotik dengan sel prokariotik, di mana pada sel prokariotik tidak ada membran sel. Melalui membran sel inilah, nukleus dapat mengeluarkan berbagai macam RNA dan subunit ribosom ke sitoplasma, karena memiliki struktur sebagai berikut. Dalam mikroskop elektron, menunjukkan bahwa membran nukleus memiliki dua lapis membran unit paralel yang dipisahkan oleh celah sempit berukuran antara 40-70 nm yang disebut sisterna perinukleus atau intermembran space. Bersama-sama, pasangan membran inti serta celah di antaranya merupakan selaput inti. Setiap lapis membran strukturnya sama dengan struktur membran organel yang lain, yaitu adanya fosfolipid bilayer. Membran luar dari selaput inti berhubungan langsung dengan sistem membran sitoplasma yang dikenal dengan retikulum endoplasma.
Karena itu, membran luar inti dan retikulum memiliki satu ciri yang sama, yaitu keduanya ditaburi oleh ribosom, yang merupakan organel yang berperan dalam sintesis protein. Selanjutnya yaitu kromatin. Kromatin pada saat interfase tampak sebagai butir-butir yang tersebar pada seluruh inti tanpa adanya benang-benang kromosom. Namun sebaliknya, jika inti sel sedang bermitosis, butir-butir kromatin tidak terlihat dan akan tampak benang-benang kromosom. Istilah kromosom diperuntukkan bagi kromatin yang membentuk gambaran sebagai batang-batang halus saat pembelahan sel. Selanjutnya itu nukleus. Struktur nukleolus atau anak inti akan terlihat di bawah pengamatan mikroskop elektron sebagai sebuah atau lebih bangunan basofil yang berukuran lebih besar daripada ukuran butir-butir kromatin. Nukleolus merupakan tempat berlangsungnya transkripsi gen yang dari proses tersebut didapatkan molekul rRNA. rRNA adalah salah satu jenis RNA yang merupakan materi penyusun ribosom. Selanjutnya yaitu nukleoplasma. Nukleoplasma merupakan substansi transparan, semi-solid atau agak padat yang terletak di dalam nukleus. Komposisi tersusun dari asam nukleat atau DNA dan RNA yang merupakan materi genetik, protein, dan garam-garam mineral. Selanjutnya yaitu asam nukleat. Asam terdapat dalam dua bentuk, yaitu asam deoksiribosa atau DNA dan ribosa atau RNA. Biasanya dalam nukleus, kedua asam nukleat ini bergabung dengan protein yang disebut nukleoprotein. Banyaknya DNA dalam nukleus bervariasi. Selanjutnya yaitu protein nukleus. Jenis protein yang terdapat pada nukleus atau nukleoprotein yaitu protamin dan histon. Selain kedua jenis protein ini, pada nukleus terdapat protein lain yang bersifat asam, yaitu non-histon protein dan enzim nukleus. Selanjutnya itu garam-garam mineral. Nukleus mengandung sejumlah kofaktor, prekursor, dan mineral NAD, ATP, dan asetil CoA. Hasil analisis abu nukleus mengandung unsur fosfor, kalium, natrium, kalsium, dan magnesium. Fosfor banyak terdapat pada nukleolus. Selanjutnya yaitu DNA. Molekul DNA dikenal sebagai materi genetik yang menyimpan semua informasi penting tentang segala aktivitas sel yang harus dilakukan melangsungkan sebuah kehidupan. DNA atau deoksiribonukleik asid diibaratkan sebagai perpustakaan besar yang di dalamnya terdapat buku-buku penting atau gen dan tersimpan rapi di dalam inti sel. Selanjutnya yaitu RNA. RNA atau ribonukleik asid atau asam ribonukleat merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur informasi genetik. RNA sebagai penyimpan informasi genetik misalnya pada materi genetik virus, terutama golongan retrovirus. Terdapat 3 tipe RNA, yaitu RNAD, RNAR, dan RNAT. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sel prokariotik. Sel prokariotik merupakan bentuk kehidupan yang terkecil dan memiliki metabolisme paling bervariasi. Sel prokariotik ini memiliki 3 komponen dasar, diantaranya yaitu plasmalemma, ribosom, dan nukleoid. Sel prokariotik memiliki ukuran antara 1 sampai 10 mikrometer. Masing-masing sel prokariotik dapat menghasilkan sel baru dengan cara membelah diri dan menghasilkan spora atau melakukan pertunaran. Selanjutnya yaitu sel eukariotik. Sel eukariotik ialah sel yang memiliki inti atau nukleus atau karion yang dikelilingi oleh membran. Sehingga sel ini memiliki 2 membran, yaitu membran sitoplasma dan membran inti atau membran nukleus. Sel eukariotik memulai kehidupannya dengan sebuah nukleus yang dikelilingi oleh berbagai macam organel yang memiliki struktur dan fungsi tertentu
dan terbungkus dalam sebuah membran sehingga bentuknya kokoh dan tersusun dengan teratur. Berikut perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Teman-teman bisa melihat pada tabel berikut. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.